أنا بي بك غير خلق كلهم يا نفس لا تقنتي من ذرة عزمت إن الكبائر في الغفران كان ما يصل سلم دائما صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية كلام قديم لا يمل سماع تنزه عن قول وفعل ونية به أشتافي من كل داء ونوره دليل قلبي عند جهلي وغيرتي فيا ربي متني بسر حروفه ونور لي قلبي وسمعي ومقالاتي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي ثم الصابئين بإسم أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah, la ilaha illa anta. Antal ghani wa nahnu al-fuqara, anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa barhaman ilahi. Allahumma inni as'aluka bismika al-a'zam al-maktubi bin nuri wajhika a'la al-muhabbad da'imil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismika al-azam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil qammi wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbi al-iman wa tufahhisnil Qur'an wa tufahhimni minhul ayah wa taftahu li biha nurul jannah wa nurun na'im wa nurin nazu ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Alhamdulillah, seperti biasa kita masih bisa istiqomah mau mengkaji ilmu Allah yang dahulunya kita sifat 20, sekarang pada pengenalan para rasul pada kitab Kisahul Anbiya. Ya, pada kalau yang punya bukunya di halaman 33, paragraf kedua. Ya, ini cetakan Beirut, Kisahul Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqibu iblis la'nahullahu ta'ala biasara asya. Dan diuji, dicoba, hukum, ya, iblis yang Allah kutuk dengan 10 kutukan atau dengan 10 asya, dengan segala sesuatu yang 10. Wa aqibu iblisu la'anahullahu ta'ala biasratu asya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghukum iblis yang terlaknat dengan 10 hal, ya. Awwaluha, yang pertama, azalahu minal wilayah, ya. Jadi iblis itu diisolasi, ya, dikungkung. Azalahu minal wilayah, ya. Jadi yang pertama ini Allah menghukum iblis. Yang pertama, Allah mengikat, atau makanya disebut nirrojim, syaitan, auzubillahi minasyaitonirrajim, dirajam gitu. Nirrojim tuh, kalau orang dirajam tuh ya dia nggak bisa apa-apa, sebenarnya terikat, ya, terkutuk sebenarnya, tapi terikat sebenarnya nggak. Kalau kita punya bacaannya, nah dia dengan sendirinya akan terikat gitu. Kau berlindung dari godaan setan yang terkutuk, nirrojim. Nah, kata terkutuk itu sebenarnya ada sesuatu yang mengekang dia, gitu. Ya, wa kana lahu, dan dijadikannya dia malakul ard wa malakul samaun dunya wa kana khazanal jannah, ya. Dan dijadikannya iblis itu raja dari dunia dan raja langit di dunia, ya, dari bumi dan langit. Wa kana khazanal jannah, ya, dan dia juga yang mempersiapkan segala sesuatunya yang ada di sorga, gitu, ya. Jadi iblis dijadikan raja di dunia, di bumi dan di langit, maupun dia yang mempersiapkan segala sesuatunya di surga, itu, ya. Itu yang kedua, hukuman iblis, ya. Asalnya itu masih yang pertama, ya. Jadi azal minal wilayah. Jadi iblis diisolasi kekuasaannya, kemudian dia dijadikan, maksudnya ini kayaknya masih ada potongan ini. Asalnya ahrajuhu min jawarihi wa ahbatahu ilal ard. Yang kedua, dia dikeluarkan. Jadi kan iblis udah jadi raja tuh,
raja para malaikat ya di surga maupun di bumi, dan dia juga yang mempersiapkan surga. Kemudian yang kedua itu Allah mengeluarkannya dari lingkungannya wa ahbatahu ilal ard, dan menjatuhkannya ke bumi gitu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asalis, yang ketiga, masallahu suratahu fasirahu syaitanan ba'da ma kana mulkan ya. Raksasanya Allah, kekuasaan maksudnya gagahnya Allah, penggambarannya fasiratuhu ya, menjadi syaitan menjauh, maksudnya ba'da makana mulkan ya. Jadi syaitan itu makanya artinya yang jauh gitu, jauh dari dia sebagai raja gitu ya. Yang ketiga ini dijauhkan dia sebagai raja gitu, dari tadi raja langit dan bumi beserta surga gitu ya. Yang keempat, ar-rabi'ah ghairu ismuhu wa kana ismuhu Azazil fasmuhu iblis ya. Kemudian Allah memberikan nama yang lain. Jadi dari Azazil dikasih nama, kemudian diganti namanya menjadi iblis gitu. Liannahu, karena sesungguhnya dia iblisun min rahmatillahi ta'ala, sesungguhnya nama iblis itu juga termasuk dari salah satu rahmat Allah gitu ya. Karena ini ada beberapa sufi yang mengatakan, wah ini Ibnu Arabi gitu. Setan itu, iblis itu masuk yang maha menguji apa ya, yang maha menghinakan gitu. Kadang tuh setan suka menghinakan kita, al-mudil yang menyesatkan kita, al-muzil yang menghinakan kita gitu. Al-hamid yang memuji kita gitu. Ada yang meninggikan, ada yang merendahkan gitu. Nah, setan itu adalah bentukan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk fitnah ya, dalam bentuk ujian gitu. Itu kata Syekh Ibnu Arabi. Jadi la maujuda illallah ya. Itu juga Allah yang menguji kita gitu. La ma'buda illallah, tidak ada hamba kecuali itu Allah. La masyhuda illallah, tidak ada yang aku saksikan kecuali itu Allah gitu. Kata Ibnu Arabi ya, gurunya Husain Al-Halaj. Lanjut ya. Ar-Rabi'ah Rabi'ah tadi ya, keempat, janahu iblis, dan namanya iblis itu adalah juga salah satu tempat. Yang kelima, Al-Khamisah jalahu imamul asqiya ya, dijadikannya dia raja atau imam asqiya ya, orang yang apa ya, bangor ya, bahasanya bangor, keras, bukan nakal, jahil. Makanya bahasa Inggris tuh jail artinya penjara gitu. Orang-orang jail penjara, case itu kan kurung kerangkeng gitu. Nicholas penjara gitu. Nicholas kurungan Nicholas gitu. Ya. Imamul Asqiya. Ya, jadi iblis itu adalah memang rajanya nakal gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad ya. Lanjut. As-sadisa yang keenam, la'anahullah ya. Yang keenam itu laknat Allah terhadap iblis ya. As-sabi'ah yang ketujuh, naza'u minhul ma'rifah ya. Dijauhkannya, ditutup dihapusnya ya, naza'a dihapus ya, dihapusnya dari mengerti gitu, makrifat ya, paham. Makanya kalau ada orang nggak paham, sejatinya hakikatnya dia adalah iblis ya, karena Allah sudah menghapus
mengerti atau kecerdasan ya terhadap iblis gitu. Ini nazaun minhul ma'rifatu gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, itu dihapusnya tuh ya dari rasa mengerti ya. Bagaimana kamu, karena kan kalau komandan atau big boss sudah mengatakan A, maka lakukanlah kegiatan A, jangan membangkang gitu ya. Gitu. Ya ketika iblis dimintakan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, ini nggak mau gitu. Ana kholak tahu minar wa ana kholak tahu minar gitu. Dan aku engkau ciptakan dia, aku hunya ke Allah. Ana kholak tahu Allah masalah minti kholak tahu minar ya, dan aku engkau ciptakan dari api gitu ya, gitu. Aku nggak mau, cuman dari tanah gitu, turab, mintin, sujud pada iblis yang dari api gitu ya, Azazil, sebelumnya diganti nama Azazil ya. Ini dihapusnya ma'rifah, ini bahaya ini. Makanya kalau orang-orang, kita harus sering-sering waqur rabbi zidni ilman ya, agar kita diberi kepemahaman agama ya, ma'rifatuddin atau tafaqquha fiddin gitu ya. Diberikan pengertian ya, rasa atau mengerti tentang agama gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Lanjut ya. As-saminah yang ke-8, as-saminatu akhlukun anhu babul taubatu ya. Ditutupnya dijauh akhluk goloka, ditutupnya ya dari pintu kembali pada siapa? Kembali pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Makanya jangan sampai kita ini kan dari Allah ya, kemudian pecah jadi ada Nabi Muhammad, kemudian Allah menciptakan kejadian ya semuanya dari awal sampai akhir, sampai kita dibagi-bagi di surga dan neraka. Nah, semoga kita kembalinya dengan Allah itu ya, kembali ke dalam surganya gitu ya. Subhanallazim biadihi malakutu kulli syai'in. Maka terpujilah Allah, segala sesuatunya yang kembali padanya, pergi padanya gitu. Jadi iblis itu udah ditutup tuh pintu taubatnya gitu. Memang karena ini ada di surat Toha kalau nggak salah tuh ya. Ya ayat 17-19 gitu. Nah, kalau begitu iblis begini, saya nggak mau sujud ya Allah juga begitu. Tapi dengan zatmu gitu, tolong panjangnya umur saya sampai dengan hari kiamat gitu. Maka akan saya goda dari depan dan belakang, dari kanan dan kiri anak Adam gitu. Saya berjanji niscaya mereka salah satu orang-orang yang tidak bersyukur gitu ya. Jadi orang-orang yang musyrik padamu gitu. Itu iblis tuh gitu. Jadi memang dia udah ditutup tuh. Di dalam surat Toha itu ada dialog iblis dengan Allah gitu. Dan Allah mengiyakan iblis untuk memiliki umur yang panjang sampai dengan hari kiamat gitu ya. Lanjut. At-tasyah yang ke-9, jalahu maridan. Dikeluarkannya maridan di sini apa maksudnya? Kedurhakaan gitu ya.
iblis ini si pembangkang, gitu. Si paling melawan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayyu khalian minal khairu war rahmah, ya, yaitu segala sesuatu, ya, kosong, ya, dari kebaikan dan kasih sayang Allah, gitu. Dari kebaikan dan kasih sayangnya Allah, gitu. Khairu wa rahmah, kayak gitu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lanjut, ya. Al-Ashirah, yang ke-10, ya. Ja'alahu khatibun ahlun nar, ya. Jadi iblis juga dia menjadi penyeru ngajakin orang ke neraka, gitu, ya. Jadi nih kalau ada orang nih, ya, ya ngajakin yang enak, yang haram-haram, gitu, ya, kayak berzina, gitu, ya, menggunakan narkoba, gitu kan. Itu sebenarnya mereka itu adalah iblis, gitu. Karena salah satu 10 poin yang Allah hukum terhadap iblis, ya, di dalam kitab Qisas Al-Anbiya ini karangan Syekh Naisaburi, dibilang Allah jadi iblis itu juga salah satu penyeru, ya, khotibnya ke arah neraka, gitu, ya. Ahli nar menjadi penghuni neraka, begitu, ya. Nah, ini kita harus waspada ini, kayak gitu. Kalau kita riya, sum'ah, gitu, ya. Kalau riya gampang cirinya. Kalau misalnya kita pelit, berarti kita ibarat sholat kita itu riya, pelit. Kalau misalnya kita pelit nih, nggak mau ngasih makan anak miskin atau minjemin orang yang datang ke kita, gitu, minta nasi atau minta duit, gitu, kita. Nah, kita nggak mau tolongin, berarti itu kita riya. Itu gampang kalau riya, gitu. Kan di surat Ar-Ra'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalika ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Yang salatnya yura'una wa yamna'una, mereka itulah yang riya, gitu. Wa yamna'una, yang suka mengumpulkan harta, gitu. Kalau riya mesti sum'ah ini agak-agak tipis-tipis, gitu, termasuk syirik khafi, gitu. Syirik khafi itu gimana ya? Yang tahu diri kita sendiri sama Allah, gitu. Nah, ini untuk mengakomodir agar tidak terjadi riya, ya, terhadap amal yang kita lakukan, Nabi menyuruh kita, meskipun ini hadisnya tergolong dhaif, ya, tapi ini mampu, ya. Saya sudah menjalankan ini dari 2016 kalau nggak salah, 2015-16, gitu. Dari 2015 pertengahan sampai sekarang nih udah berapa tahun, ke 2023, insya Allah. Dari saya ngaji di Tarbiyah Al-Hikam bersama Ustadz Fuad, ya, Ustadz Fuad Al-Hadad. Tuh, untuk kita nggak riya itu, sum'ah atau pengen dipuji orang atau dikatakan oleh orang lain, ingin duit, ingin yang lain lagi selain daripada Allah, caranya setiap hari Sabtu, ini berarti kan maghrib malam Sabtu. Setelah maghrib, sholat isya. Nah, isyanya itu di malam Sabtu itu kita melakukan sholat 6 rakaat, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baca Al-Fatihah dengan surat Al-Ikhlas, ya, setiap rakaatnya 32 kali, gitu, ya. Itu alhamdulillah itu termasuk salah satu yang membuat saya yakin, gitu, kalau mau beribadah. Jadi nggak takut orang kata bilang riya, apa yang dipuji lu. Akhirnya itu kalis, gitu. Akhirnya itu menjadi citra saya, gitu. Emang TGD itu orangnya kalau ada sampah di jalan ya dipungut, gitu, ya. Kalau ada duri di jalan selalu digeser, selalu kayak gitu. Itu emang kalau rajin amat tuh, enggak, gitu. Karena memang 70 ketakwaan itu salah satunya adalah membuang duri di jalan, gitu. Allahumma sholli Ibu sini saya. Sini nggak apa? Sini nggak apa saya? Nggak apa? Kakak, Agus. Di sini. Oh, ya udah, ya. Nanti form itu ambil di situ, ada kertas tidak? Coba di ini.
Ini ya sudah. Saya lihat. Ya. Situ ada kelas form. Ambil ya. Dua itu ya. Ini. Nah. Itu kalau nggak salah formnya baca dulu. Ada dua form, benar ya? Data diri ya. Betul. Kosan berbudi. Iya, ini kosan berbudi nih. Nah, itu ambil dua lagi ya. Orang dua orang kan nanti nah, dilengkapin aja sama ini ya. Itu beda tuh. Kalau itu bukan berarti itu aja deh. Satu dulu aja deh. Itu dilengkapin nanti sama foto sama KTP ya. Iya. Iya. Masih. Iya. Ya, Pak, nggak ada colokan. chargeran. Bukan apa terminal gitu. Nanti ya setelah aja. Sallallahu Nabi Muhammad wa Muhammad ya. Jadi jadi kalau misalnya kita ulang nih ya, Allah tadinya tuh karena Allah hukum ya, dia jadiin raja di langit dan di bumi, kemudian dia yang mempersiapkan surga itu, kemudian yang kedua Allah keluarin dia dari surga, terus turun ke bumi, yang ketiga itu ya Allah dia itu jadi iblis ini digambarkan itu seperti raksasa gitu ya, setan itu gitu ya. Ini sebenarnya ya gitu ya, maksudnya kekuasaan Allah bukan, sorry ya. Iblis itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Ya. Ya, yang keempat diganti namanya ya, iblis. Dari Azazil menjadi iblis ya. Jadi memang keperkasaan Allah itu yang ketiga itu Allah jadi dia sebagai orang yang jauh gitu, jauh dari rahmat Allah. Syaitan itu artinya jauh, artinya jauh dari rahmat Allah ya, maupun kebaikan gitu ya. Syaitan pergi lu jauh, misalnya kalau ada orang Arab bertanya di mana, syaitan agak jauh, berarti jaraknya agak jauh gitu. Nah di sini syaitan ini maksudnya jauh dari rahmat Allah gitu ya. Lanjut, yang keempat diganti namanya jadi Azazil, jadi dari iblis ya. Yang kelima dijadikannya Imamul Askia ya, imamnya orang-orang yang nakal gitu, para jahil yang bastard ya, atau bad boy. Yang keenam dilaknat oleh Allah. Yang ketujuh menghapus dari kecerdasan atau kemakrifatan gitu ya. Yang ke 8 akhlakul ditutupnya dari pintu taubat. Yang ke 9 dijadikannya durhaka ya, jadi pembangkang ya. Kemudian yaitu dikosonginnya dari kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke 10 dia ini adalah penghuni neraka gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lanjut ya. Akibun hukuman. Wa akibul hayatu biham satu asya ya. Dan Allah dan hukuman al-haya biham satin asyai ya. Al-haya di sini ternyata teman-teman saya baca kan karena dia tamar buta ya, al-haya itu saya katakan dari kata hidup ya. Ternyata ketika saya baca lagi lebih dalam, al-haya ini pakai tak gitu ya, bukan tamar buta gitu. Jadi al-hayat gitu, al-hayat bukan al-haya. Nah kalau al-hayat yang dimaksud al-hayat itu di sini ular gitu ya. Jadi kemarin itu yang mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa itu adalah ular gitu. Yang dimaksud al-haya ini adalah si ular itu. Jadi iblis masuk menjadi taringnya ular ya, kemudian mempersuasif Adam dan Hawa untuk memakan buah keabadian atau buah khuldi gitu ya. Lanjut, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang kita masuki episode di mana Allah menghukum si ular ini atau al-haya menjadi 5 hukuman ya. 1, qati'a qa'imuha wa amsaha ala batanuha wa masyahun
suratuha ba'da an kanat ahsanud dawab ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya. Memotong kedudukannya ya dan berjalan dengan perbatinuha, dengan perutnya ya. Dan raksasa masa penggambarannya setelah dijadikan salah satu hewan yang terbaik di surga ad-dawab ya. Jadi al-haya ini salah satu termasuk taubus, termasuk merak gitu ya. Adalah hewan-hewan kalau merak itu adalah unggas terbaik di burung terbaik di surga. Kalau ular ini al-haya adalah binatang terbaik di surga begitu ya. Lanjut. Wajala khoda ahad turab ya, dan dijadikannya yang kedua nih, ini nggak dijelasin udah kelima enam tujuh gitu. Wajalaha khoda ahad turab ya, dan dijadikannya makanan itu adalah tanah gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya juga ngerti nih. Maksudnya ular surga, maksudnya si al-haya ini. Tapi ular itu ya makannya dari tanah itu sih. Mungkin di sini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Maksudnya waja'ala ghada'aha turab ya. Allah menciptakannya, dia itu makannya makan tanah gitu. Jadi ular makan tanah ya gitu. Mungkin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya kan. Hewan-hewan itu kan dari tanah ya, dari debu gitu. Jadi nanti hewan itu, jadi dikisahkan begini ya. Nanti itu setelah kiamat ya, binatang-binatang itu, binatang tetap ada, binatang-binatang surga gitu ya. Tapi binatang-binatang yang ada beberapa binatang yang binatang itu cuma jadi debu gitu di akhirat gitu ya. Kayak kisahnya Syekh Abu Bakar bin Abdullah al-Adanani itu ya, ketika dia melihat anjing yang kurapan, yang kerupan, dia bilang nanti dia cuma jadi debu nanti di akhirat gitu, masih lebih baik dia gitu. Sedangkan kalau Syekh Abu Bakar al-Adanani bisa menjadi bahan bakar api neraka begitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Gitu. Jadi hewan ini, jadi memang ular ini makanannya ya tadi tikus gitu ya, burung ya, semua yang terbuat dari tanah gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Lanjut. Wajalaha, dan dijadikannya tamuta kulla sinna bisita ya, dan dijadikannya ular itu atau al-haya mati setiap musim dingin, setiap tahun musim dingin. Jadi setiap setahun musim dingin ular Allah bikin mati gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bisita'i wajalaha aduwatan bani Adam ya, dan dijadikannya aduwatun musuh. Ini aduwatun karena dia muannas jadinya dia ada tamak putuannya gitu. Kalau aduwakum aduun kalau muzakarnya aduun ya. Aduwatun bani Adam, dijadikannya al-haya ini sebagai musuhnya manusia, Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam gitu ya. Wahum adauha hasiman yaronaha yaktulunaha ya, dan mereka musuhnya hasiman. Hasiman dimanapun mereka lihat, mereka akan bunuh gitu ya. Jadi Nabi Adam, maksudnya manusia ini ketika melihat ular pasti harus akan dibunuh gitu ya. Salah satu ujiannya, salah satu hukuman dari si al-haya ini ya, karena dia adalah dawab hewan yang bisa keluar masuk surga gitu, al-haya ini gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi hasiman yarawnaha yaqulunaha ya, dimanapun dilihatnya itu ular atau al-haya pasti dibunuh oleh manusia. Wa abaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya,
dan Rasulullah mengizinkan, ya, mengizinkan atau membolehkan bahasanya gitu, mubah itu artinya boleh, dan Rasulullah membolehkan gitu. Abaha ini isim masdar, kalau isim zaman, isim alat, mubah sesuatu yang dibolehkan gitu ya. Kita lanjut hukumnya gitu, hukumnya isim alat, isim zaman, isim waktu, jadi itu hukumnya mubah. Wabahun Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW membolehkan qataluha, ya, membunuhnya, fi sholat wa fi halil ihram, ya, ketika di dalam sholat dan di dalam kegiatan berihram gitu ya. Jadi memang khusus jamaah haji memang kita nggak boleh motong rumput gitu ya. Kita injak rumput aja nggak boleh. Kalau injak mungkin rumput nggak ada dari sana. Motong pohonan lah, motong daun gitu, nggak boleh. Kita lagi haji itu motong apa, bunuh nyamuk gitu, nggak boleh gitu, karena kena dam ya. Doain saya kalau pergi haji jangan. Insya Allah, tapi kalau Allah izinin saya akan sengaja dibunuh nyamuk gitu. Niat sedekah tapi Muhammad sallallahu Muhammad wa ala Muhammad, insya Allah. Kalau haji insya Allah jangan ya, jangan minta hajinya udah mabrur. Intinya begitu, intinya sih pengen sedekah doang, intinya pengen bayar dam, intinya begitu ya. Tapi khusus untuk ular lagi ihram nggak apa-apa, bunuh aja gitu. Rasulullah bolehin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. An Abi Hurairah, ya, ini hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma sa'alimna hunna munzu harabna hunna man taraka syai'an minhun khifatan minhu falaysa minni, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apa-apa ya yang kita selamatkan, ya, sejak munzu sejak kami berkelahi, ya, kepada mereka, haribna, ya, pada mereka, ya, si ular ini gitu. Barang siapa, ya, man taraka, barang siapa, ya, meninggalkan saya segala sesuatu dari itu, khifatan, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau karena takut, ya, nggak berani bunuh ular itu, khifatan falaysa minni, ya, maka dia bukanlah dari golonganku gitu ya. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Jadi binatang yang boleh dibunuh, bahkan disuruh gitu dibunuh, adalah ular, ya, direkomendasikan untuk dibunuh. Maka kalau misalnya ini kita baca hadis ini malah jadi wajib begitu ya. Makanya saya agak heran gitu sama orang ya. Mohon maaf nih para pencipta reptil gitu ya. Udah aja biarin hewan itu ada di kebun binatang gitu, nggak usah di rumah kalian. Malah seharusnya kita bunuh mereka. Ini jadiin gesper, jadiin apa, ikatan jam tangan gitu. Ngapain kalian piara? Kadang saya dari dulu gitu, dari kecil nih orang malah mayara gitu, bangga mereka gitu. Harganya mana mahal banget gitu ular itu, sampai ada yang sampai 100 juta yang jenis albino gitu ya. Misalnya jenis piton albino, saya pernah nonton dalam salah satu mirip-mirip National Geographic gitu ya, tentang hewan-hewan lah ya, wild nature gitu, alam liar. Nah itu ada orang memelihara hewan gitu, itu hewannya albino, agak mahal artinya, udah mahal dipiara lagi, mana makannya mahal gitu. Beli tipis aja itu, tipis yang kecil itu, yang putih yang dipiara itu harganya 15.000. Itu makan seminggu harus 3 kali. Itu teman saya ada, saya punya teman namanya, dia peternak tikusnya itu, jadi tikusnya buat untuk dimakan makanan si ular itu. Makanya ini untuk teman saya, saran ini untuk kalau misalnya ini, saya juga sekaligus mengkritik juga ya, sekaligus nahi mungkar nih ya, ada orang-orang yang punya aviari gitu ya, hewan apapun lah gitu ya, mau aviari lah gitu, kan besar-besar, ataupun hewan ular ini gitu ya. Mending kalian
uh, mensejahterakan warga-warga di sekitar kalian ya, 360 derajat sebanyak 40 rumah gitu. Kalian lihatin dulu tuh tetangga kalian itu apakah sudah sejahtera mereka gitu ya. Apakah sudah sejahtera? Kalau 40 rumah 360 sudah sejahtera, barulah kalian membuat aviari gitu. Ini karena tetangganya miskin ya. Ya Allah, kelaparan. Kita tahu kita malah nyara aviari besar banget di rumah gitu. Ya, memelihara hewan-hewan buas itu sampai yang harga makanannya itu cukup untuk menghidupi 2 minggunya orang miskin tersebut, tetangga kita gitu. Ini kan kezoliman ya, kezoliman gitu. Kita boleh memelihara gitu, tapi sebaiknya kita memperhatikan tetangga kita dulu di sekitar kita, apakah mereka tidak sejahtera. Maka hukumnya Rasulullah ya, bukanlah tidaklah beriman ya, yang mereka tahu mereka tidur dalam nyenyak, sedangkan tetangganya dalam keadaan kelaparan gitu ya. Maka bantu aja gitu. Makanya kalau bisa nih ya, jangan pernah menolak orang minta tolong sama kita gitu. Susah-susahnya kita bantuin aja gitu. Ntar juga Allah ganti, meskipun sebenarnya kebutuhan kita lagi ada yang lain gitu ya. Meskipun kebutuhan kita ada yang lain, ntar ada jintar Allah jadi Allah akan menggantikannya dengan yang lain ya. Karena Allah bilang kan ya, barang siapa ya yang memperjualbelikan hubungan jual beli denganku, maka aku akan kordon hasanan, aku akan menggantinya dengan pergantian yang sebaik-baik mungkin gitu. Jadi ini Allahumma sholli ala Muhammad, sedikit tahadus bin nikmah ya. Saya insya Allah nggak pernah nolak gitu orangnya kalau ada orang minta tolong gitu. Meskipun cuma 10.000, 20.000, gocap 100 gitu. Kalau saya ada saya kasih gitu, nggak usah ditahan gitu ya. Itu emang di Al-Quran memang kayak gitu ya, menyuruh gitu, infiru khifafan wasikolan ya, bersegeralah, tolong menolonglah kamu, bersegeralah gitu ya, khifafan wasikolan, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang gitu, tolong menolonglah kamu, yang jihadi biamwalikum wa anfusikum, jihad kamu dengan jihadi biamwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dulu, baru diri kamu, jiwa raga kamu ya. Jadi memang Allah suruh itu harta kita dulu gitu. Jadi ini jangan sampai ini kita senang terhadap reptil ya, ular khususnya. Ini kalau yang ular nih yang muslim, saya saranin stoplah main di ularnya gitu, nggak usah. Ini kasih ke daripada apa sih, daripada nggak keurus gitu ya, mending taruh aja di satwa bukan keragunan, ke kebun binatang gitu ya, ke lembaga konservasi ya. Karena kasihan kan kalau mereka mati gitu kan, akan punah gitu. Nanti anak cucu kita nggak melihat hewan-hewan tersebut daripada kita yang memelihara gitu ya. Dan memang ular ini adalah salah satu hewan yang seharusnya dibunuh gitu kalau kita temuin gitu ya. Tapi memang banyak nih, kalau sekarang kita nggak, tiba-tiba ada ular piton gitu ya. Tapi memang kalau misalnya kita ketemu untuk bunuh aja gitu si ular itu gitu. Karena si ular inilah yang menyebabkan Nabi Adam itu turun ke bumi. Jadilah kita ini gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi kalau hierarkinya menolong itu ya, manusia, kemudian lingkungan ya, manusia itu manusia, lingkungan, maksudnya itu hewan dulu ya, hewan, kemudian pohon-pohonan, baru jin gitu ya, hierarkinya ya. Jadi kalau menolong jangan manusianya tetangga kita ini miskin gitu, kelaparan, sementara hewan ini kan ada di peringkat kedua gitu ya, kayak gitu. Ini nggak usah, maksudnya kalau bisa manusianya dulu, tetangga kita sejahtera, baru kita boleh memelihara aviari. Maka berdosalah orang yang memelihara aviari tetapi tidak memperhatikan tetangganya yang miskin gitu ya. Tuh, jadi untuk orang kaya nih harus memperhatikan tetangganya di sekitar ya, gitu ya. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya'nil al-haya ya. Nah, ini baru dijelasin. Ya ini yang saya maksud ini adalah al-hayat, artinya ular gitu. Nah, ini baru dijelasin.
ahbirna ya, dikabarkan kepada kami gitu, ahbirna ibnu Biyadun bil asol ya, putih yang awal gitu, dengan awal gitu. Maksudnya ini nama orang nih, Biyad bil asol ya, putih yang asal. Lanjut. Qala berkata, haddatsana ya, diceritakan atau diriwayatkan, dihadiskan pada kami Abdullah bin Yunus qala ya, Abdullah bin Yunus berkata ya, kemudian dari Abdullah bin Yunus berkata, akhbirna, dikabarkan kepada kami Daud an Muhammad an Abil Ain ya, dari Daud, dari Muhammad, dari Abil Ain al-Ma'budi an Abil Ahwas al-Hasani ya. Jadi ini ada matanya sangat panjang ya, sanad ininya, sanad hadisnya ya, dari Biyad bil Asal, dari Abdullah bin Yunus, dikabarkan dari Daud, dari Muhammad, dari Abil Ain Ma'budi al-Ma'badi, kemudian dari Abil Ahwas al-Hasani ya. Kemudian berkata, qala bainama, di antara kami, bainama Ibnu Mas'ud qala ya, bainama Mas'ud yukhatib zata yaumun faiza huwa bihayyah tamshi alal jidari faqutiya khatbatuhu summa darabaha biqadibin hatta qatalaha summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qatala hayyatan faqannama qatala rajulun musyrikan qad halla damaha gitu ya. Masyaallah Muhammad ya. Jadi ya, disampaikan ya dari Al-Ahwas Al-Hasani juga di antara Ibnu Mas'ud ya. Jadi dari Abil Ahwas Al-Hasani ya, Ibnu Mas'ud menyampaikan pada diri sendiri zata setiap hari yaman ya, faiza jika kamu faiza huwa bihayya ya, jika kamu dengan ular, maksudnya apa? Bihayya itu ular. Dengan ular, maksudnya dengan si al-hayya ini tamsi berjalan ya, alal jidaru ya, di atas dinding, fakutia khatbathu ya, maka potonglah pertalian persaudaraan atau ini kayak silokai, maksudnya apa ya, memutuskan hubungan dengan si ular dan al-hayya gitu ya. Summa dorobaha, kemudian pukullah biqadibin ya, dengan tongkat biqadibin, sehingga hatta qatalah, sehingga terbunuh gitu ya. Kalau misalnya dia ada merayap nih di tembok itu, udah aja langsung ketok kepalanya pakai tongkat gitu ya, sehingga terbunuh. Summa qala, kemudian berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tadi kalau itu yang nyampein itu adalah si Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud. Nah sekarang yang menyampaikan adalah Rasul. Jadi dari Rasulullah ya, sami'tu Rasul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man qatala hayyatan faqannama qatala rajulun musyrikan qad hal damuhu gitu ya. Barang siapa yang membunuh ular, maka faqannama ya, maka sama aja dia faqannama, seperti sama mirip 11-12 gitu ya. Faqannama qatala rajulun musyrikan ya, membunuh seorang lelaki yang musyrik pada Allah, qad halla damuhu, maka begitulah ya darahnya itu. Jadi kalau kita bunuh ular nih, makanya nih kalau misalnya ini jatuhnya udah tadi hadis sebelumnya menjadi wajib, kalau misalnya kita ketemu ular kita bunuh. Nah hadis ini anjuran ya, sunnah gitu ya. Man qatala hayyatan, siapa yang membunuh ular, maka sebenarnya ini jadi sunnah gitu ya. Ada ular bunuhin gitu ya. Kalau kita temuin aja, tapi nggak usah dicari gitu. Kalau kita temuin hayyatan qatala rajulun, itu seperti nama seperti membunuh
seorang lelaki musyrik gitu ya dengan darahnya gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya rasa pengajian kita cukuplah sampai di sini. Al-babus sadis fi halin adamun ba'da habutahu ilal ardi wa ma kana minhu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi kita cukupkan aja kajian malam hari ini. Mari kita masuki segmentasi, yaitu yang orang lain nggak demen sama saya, katanya saya terlalu galak gitu. Padahal saya nggak galak gitu, cuma tegas doang gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya sebenarnya orang asik gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma memang agak tegas di beberapa hal ya, apalagi itu mengenai hukum Allah gitu ya. Ini saya ingin mengomentari mengenai masalah MKMK, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi ada dewan, saya harap kan memang saya membaca ada perundang-undangan apabila hakim MK ini tentang hukum tentang hakim ya. Apabila hakim ya berlaku kolusi atau nepotisme, maka wajib ia dipecat, mengeluarkan kebijakan yang karena kolusi dan nepotisme, maka wajib ia dipecat. Nah ini kan Bapak, saya nggak terus, kita tahu ya hakim MK ini siapa ya, itu kan adalah paman dari salah satu paslon yang anaknya adalah anak presiden gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Saya berterima kasih kepada Hakim MK Saldi Isra dan Arif, dan yang mulia Hakim Saldi Isra, yang mulia Hakim Arif Hidayat ya. Saya ini, mereka tahu saya lah, saya orang yang bolak-balik ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat presidential threshold ambang batas presiden gitu ya, di akte MK 186 garis miring PAN titik MK garis miring 2018 gitu ya. Jadi saya tahu, saya berterima kasih pada dua hakim MK yang menolak gitu ya. Paling tidak masih ada keadilan di negeri ini gitu. Meskipun kita hampir-hampir mau apatis gitu ya, tapi maka oleh karena itu ya, pada Profesor Jimli Asyidki gitu ya, yang sedang memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia ya, pada umumnya gitu ya. Ini saya bingung, dari 15 gugatan di Mahkamah Konstitusi saya ke-13 ya, itu aja ditolak mulu gitu. Ini kan tiba-tiba hanya ngebahas masalah umur kok dikabulkan gitu, dan juga ini dekat banget waktunya dengan pencapresan gitu ya, daftar capres cawapres gitu ya. Ini kan aneh, ini kayak seperti sudah disiapkan jauh-jauh hari gitu ya. Jadi saya harap nih para Profesor Jimli Asyidki ya, saya tahu jenengan ini semua orang-orang yang adalah orang hebat, dan mereka adalah latar belakang mereka, saya lihat ini adalah para aktivis ya, ada yang di HMI ataupun apapun gitu ya, di mereka itu HMI gitu. Saya bacakan Fatihah untuk kalian semua ya, para pembela-pembela ya, jadi tangan-tangannya Allah. Saya bacakan Fatihah untuk kalian karena kalian tidak pernah sendiri ya, you will never walk alone ya. Kita semua melihat kok jerih payah kalian, maka kita mengapresiasi segala sesuatu yang baik untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia pada umumnya gitu ya, pada khususnya gitu, bukan pada satu keluarga pada khususnya. Allahumma sholli. Nah ini untuk kalian ya, dan dua hakim, saya lupa nih dua hakim yang intinya sebenarnya dua yang paling pro itu dua nih, Profesor yang mulia Profesor Saldi Isra sama Profesor Arif Hidayat. Yang dua lagi nih agak abu-abu, tapi yang paling menolak kan jelas menolak ya, kalau yang lain menolak dengan sebagian ya, intinya kalah ini. Akhirnya dikabulkan sebagian, permohonan dikabulkan sebagian. Intinya saya berterima kasih kepada kalian ya, melalui tangan kalian semoga terciptanya hukum itu
equal before law gitu ya, before the law ya. Menjadi rata ya, sama rata di mata hukum. Semua orang sama rata di mata hukum ya. Profesor Gymnasium, dan untuk kalian juga para aktivis apapun itu ya, termasuk aktivis kemarin tuh kemanusiaan untuk Palestina. Nah, ini saya bacakan Fatihah untuk kalian semua. Saya berterima kasih pada kalian. Nah, ini ucapan rasa terima kasih saya dengan pembacaan Al-Fatihah. Saya ulillah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syahadalahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya. Nah, amar ma'ruf yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar yang kedua ini saya mohon kepada Liga 1 ya, atau apalah itu, Liga, bukan presiden ya, saya udah, pokoknya inilah ya, yang ada di Indonesia gitu ya. Orang mengapresiasi peduli terhadap Palestina jangan dihapus gitu ya. Kalau saya mau, saya akan mencari kalian untuk dipecat gitu. Kalau misalnya kalian dipecat, saya bisa aja ngajakin berantem gitu, kalian gitu. Cuman saya pikir berantemin kalian tuh nggak akan menghidupkan kembali Muslim Palestina. Jadi saya harap nih pada para keamanan ya di stadion-stadion, biarkan saja. Lagian ini negara Indonesia adalah negara Muslim gitu ya. Presidennya aja itu melaknat gitu ya. Dan kenapa bola nggak boleh itu di Indonesia? Apalagi ini Indonesia lah gitu, aneh banget ya. Pada para tadi saya barusan lihat, jadi laga Persija Jakarta itu dilarang memasang bendera Palestina, itu suruh copot. Tanya koramnya siapa? Anda apa? Atasan Anda siapa? Manajer Anda siapa? Biar saya mutasi Anda gitu. Jangan takut besok-besok ya. Besok-besok ya. Kalau misalnya ada orang yang dari seksi divisi keamanan Palestina, balikin aja. Anda siapa? Rumah Anda di mana? Tandain muka Anda. Saya latih plat nomor Anda gitu. Keluarga Anda siapa gitu ya? Anda munafik Anda gitu ya. Bilang begitu ya. Pada para supporter yang sudah berani untuk standing opinion ke rakyat Palestina gitu ya. Jadi saya berterima kasih juga pada kalian ya yang sudah mengapresiasikan diri kalian untuk warga negara Palestina ya. Nah, yang ketiga, saya mengajak pada seluruh umat Muslim khususnya dan rasa kemanusiaan pada umumnya, mari sama-sama kita memboikot semua produk-produk yang keuntungannya untuk negara bukan negara ya, untuk Israel gitu ya, karena Israel bukan negara bagi saya gitu ya. Mari sama-sama kita memboikot ya, mari sama-sama kita memboikot produk-produk ya yang keuntungannya untuk Israel ya. Mari sama-sama kita nisibkan mereka ya. Ini akan berlaku sebuah simbiosis mutualisme bagi kita para pejuang apabila kalian mampu memiskinkan produk-produk yang mendukung Zionis Israel ya. Saya rasa cukup untuk malam ini. Kajiannya saya tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma jal fi ta'atika farhi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim biharati wa muttali ala sarairi wa niyati abdi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وذلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك
mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhikni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul.